Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel ini. Saya berdoa semoga teman-teman semuanya yang kebetulan sedang menyaksikan channel ini dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia selalu bersama keluarga. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang seorang pelatih yang baru saja ditunjuk oleh PSSI menjadi pelatih kepala tim sepak bola kita, yaitu John Hedman. John Hedman, pelatih berusia 50 tahun, berkebangsaan Inggris yang sebelum ditunjuk menjadi pelatih timnas kita, timnas Indonesia, beliau melatih di timnas putri New Zealand ya, rentang antara tahun 2007 sampai 2011 ya, dan hasilnya juga cukup luar biasa, mampu meloloskan tim putri New Zealand ke Piala Dunia, juga ke Olimpik. Kemudian setelah sukses di New Zealand, pindah ke melatih tim putri Kanada, demikian pula luar biasa, mampu meraih perunggu di Olimpik ya untuk tim putri Kanada. Dan yang sangat luar biasa, waktu menjabat pelatih di tim putra sepak bola Kanada, yaitu mampu meloloskan tim Kanada di Piala Dunia Qatar 2022. Dan itu sudah ditunggu selama sekitar 36 tahun ya, karena terakhir di Kanada lolos ke Piala Dunia itu di Meksiko 1986. Jadi luar biasa, kita ucapkan selamat datang kepada John Hedman, seorang pelatih yang tidak berangkat dari pemain hebat ya, tidak seperti pelatih-pelatih yang mungkin banyak berkiprah di liga-liga liga-liga utama, liga Eropa ya, seperti di Inggris atau di Italia, di Spanyol dan lain-lainnya. Kita mungkin mengenal ada Patrick Kluivert ya, yang kemarin gagal total di Indonesia. Itu waktu jadi pemain luar biasa ya. Ada mengenal udah Pep Guardiola, ada Roberto Mancini dari Italia, kemudian dan banyak lagi lah saya kira pelatih-pelatih yang berasal dari pemain hebat dan menjadi pelatih hebat. Tapi itu juga belum menjamin semuanya ya. Dan walaupun John Hedman tidak berangkat dari seorang pemain yang hebat, tapi di kepelatihan sudah banyak diakui bahwa John Hedman mampu membangun sepak bola putri New Zealand dan sepak bola Kanada, baik di putra maupun di putrinya. John Hedman ini sudah sepakat untuk melatih tim sepak bola Indonesia, dan terima kasih kepada PSSI. Direncanakan nanti John Hedman akan datang ke Indonesia dan diumumkan secara luas ya, secara resmi oleh PSSI menjadi pelatih tim senior sepak bola Indonesia. John Hedman selain melatih di tim senior, juga melatih untuk tim U23. Jadi ada 2 tim nasional yang ditangani oleh John Hedman, dan ini sangat luar biasa ya. Ada nantinya akan ada kesinambungan seperti yang pernah dilakukan oleh Sintayong. Bahkan selalu Sintayong dulu dari usia 16, 17, 19 ke 20, 23 bahkan sampai senior. Tapi John Hedman saya kira ini akan berkutat nanti di U23 dan senior. Karena apa? Karena di tim U23 itu banyak sekali pemain-pemain U23 yang sudah menjadi tim atau bermain di tim senior. Banyak kita mengenal, ada Justin Hubner ya, misalnya Mauro Silstra, Adrian Wibowo, ada Emiliano Zanatan, kemudian ada Marcelino Ferdinand, ini luar biasa walaupun hanya pemain lokal ya. Kemudian kita mungkin banyak sekali ya sebenarnya pemain-pemain U23 yang siap main di tim senior. Jadi nantinya akan ada kesinambungan ya antara tim U23 dengan tim senior. Jadi ini luar biasa. Selain itu memang John Hedman itu seorang pelatih yang berkarakter untuk membangun sebuah tim. Jadi tidak hanya mengandalkan pemain yang sudah jadi dengan strateginya bermain, tidak, tapi John Hedman itu membangun tim dari usia muda, berjenjang dan masuk ke tim senior. Dan insya Allah dengan posisi seperti ini saya kira akan sangat cocok dengan perkembangan sepak bola Indonesia ya. Kita kembali mau nggak mau kita harus bicara tentang flashback beberapa tahun yang lalu ketika Sintayong membangun tim sepak bola Indonesia, dan itu kita bisa rasakan sampai sekarang. Dan mudah-mudahan ke depan John Hedman ini bisa
bisa melakukan hal yang serupa, artinya membangun sepak bola Indonesia mempunyai karakter permainan yang punya ciri khas tersendiri, yaitu sesuai dengan mungkin kondisi pemain Indonesia saat ini tentunya. John Herdman merupakan pelatih dari Inggris, saya kira tidak akan lepas dari filosofi sepak bola Inggris, yaitu speed and power ya, memiliki kecepatan, ketahanan fisik, karena dengan kecepatan, ketahanan fisik saya kira sepak bola akan berkembang secara dinamis, tidak melulu mengandalkan kehebatan seorang individu. Beda karena Indonesia itu bukan Brasil atau Argentina yang pemainnya itu memiliki skill di atas rata-rata ya. Di Argentina kita siapa yang tidak tahu Lionel Messi, Maradona, kemudian di Brasil siapa yang tidak tahu ada Ronaldo, ada Neymar saat ini. Jadi saya kira jangan membandingkan seperti itu. Kita harus mencontoh seperti Jepang, seperti Korea. Memang tidak banyak pemain-pemain yang menonjol ya, tapi kekompakan tim, chemistry benar-benar diperhatikan. Jadi saya kira ini yang akan dibangun oleh John Herdman di Indonesia. John Herdman dan ini sudah sepakat ya untuk bisa tinggal di Indonesia atau lebih lama tinggal di Indonesia, memantau semua pemain Indonesia yang berkompetisi di Liga Super Indonesia, selain tentunya pemain-pemain yang abroad yang bermain di luar negeri. Kemudian John Herdman juga selalu dalam permainannya itu melakukan pressing ketat, senang menempatkan 3 back ya, dengan kekuatan 3 back otomatis John Herdman itu tentu senang dengan permainan build up atau membangun serangan dari bawah, berkontribusi untuk terus menyuplai bola ke lapangan tengah. Tak kira akan banyak bergerak di sisi lapangan karena biasanya John Herdman di sini menggunakan 4 back, kemudian ada sayap dan 1 striker, atau kadang-kadang sebaliknya ada 2 striker dan ada seorang playmaker. Tapi saya kira ini akan dikondisikan dengan komposisi pemain yang ada di Indonesia. John Herdman juga seorang pelatih yang mau membaur ya, artinya apa? Mau belajar tentang budaya lokal, budaya di mana dia bertempat tinggal, di mana dia melatih, dan dia juga sudah ada ya memang berita ya bahwa Herdman juga akan belajar tentang kultur sepak bola Indonesia, bagaimana budaya Indonesia, dan saya kira ini jadi sesuatu yang sangat menarik tentunya bagi pencinta sepak bola Indonesia, karena saya kira nanti John Herdman akan totalitas melatih ya, tidak hanya dengan strateginya saja, tapi melatih juga dengan hatinya, dengan rasa memiliki yang sangat luar biasa tentang sepak bola Indonesia. Dan ini saya kira yang kita harapkan ya. Jadi benar-benar seorang pelatih yang nantinya diharapkan berkontribusi untuk terus membangun sepak bola Indonesia ke depan. John Herdman seperti ketahui dikontrak oleh PSSI itu 2 tahun, selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Jadi semoga tidak ada sesuatu yang terjadi di tengah jalan lagi ya. Kita sangat tidak mengharapkan itu. John Herdman bisa terus mulus mengembangkan sepak bola Indonesia, dan saya pribadi ya sebagai pencinta sepak bola Indonesia itu sangat senang dan tidak akan menuntut instan tentunya ya. Kita bertahap sajalah. Mungkin mungkin sekarang peringkat 120-an, bisa nanti di tahun pertama bisa tembus ke 100 dunia, kemudian di tahun kedua kita bisa tembus ke 50 dunia, dan akhirnya kita akan bisa bersaing dengan tim-tim elit Asia lainnya. Saya sangat bermimpi ya Indonesia bisa bersaing ketat dengan Arab Saudi, dengan Qatar, bahkan mungkin dengan Jepang. Jadi itu suatu harapan yang saya kira bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk diwujudkan. Yang penting ada kebersamaan PSSI, sistem kepelatihan, dan tentunya para pendukung. Di kepelatihan juga John Herdman sangat terbuka ya, tidak membawa staf yang begitu banyak atau asisten yang begitu banyak. John Herdman malah membuka peluang untuk pelatih-pelatih lokal untuk bergabung. Jadi nantinya diharapkan dari transfer ilmu ya dari John Herdman kepada pelatih-pelatih lokal. Kita sudah berhasil satu ya dari
adanya pelatih asing yang menggunakan asisten lokal yaitu Nova Arianto waktu menjadi asisten dari Sintayong, dan sekarang sudah berhasil meloloskan U17 ke Piala Dunia. Saya kira ini hal yang sangat positif dan tidak usah malu, kita akui saja bahwa hal seperti itu memang bagus dan harus kita dukung. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan tentang sosok pelatih John Herdman. Semoga tim sepak bola Indonesia terus berkembang, maju dan mampu bersaing di kancah elit Asia tentunya. Demikian yang saya sampaikan. Sebelumnya dengan segala kerendahan hati mohon subscribe, like, komen, dan share channel ini agar terus bisa aktif membicarakan tentang sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.